Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Gunawan dengan NIM 330202101145. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PRONA. Apa sih PRONA itu? PRONA adalah Program Nasional Agraria atau rangkaian kegiatan persertifikatan tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi, desa kelurahan, atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Dengan adanya PRONA, diharapkan terwujud pelayanan pendaftaran tanah yang sederhana, mudah, cepat, dan murah untuk penerbitan sertifikat atau tanda bukti atas hak tanah. Menyadari akan fungsi tersebut, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pengelolaannya, pengaturan, dan penurunan di bidang pertanahan yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlalu. Bagaimana sih sejarah singkat PRONA itu? Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, maka pemerintah telah membuat suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan pelayanan bidang pertanahan, yaitu pemberian sertifikat secara massal melalui PRONA. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan dengan suatu subsidi di bidang pendaftaran tanah pada khususnya yang berupa persertifikatan tanah secara massal dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi yang lemah. Dasar hukum PRONA. Jadi di sini saya menjelaskan ada 5 dasar hukum PRONA. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kedua, Keputusan Materi Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria yang berlaku mulai 15 Agustus 1981. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang keempat, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. Ruang lingkup PRONA. Yang pertama yaitu penetapan lokasi, kedua penyuluhan, ketiga pengumpulan data, keempat pengukuran bidang tanah, kelima pemeriksaan tanah, yang keenam pengumuman bekas tanah milik adat, yang ketujuh penerbitan surat keterangan hak atau pengesahan data fisik dan data yuridis, yang kedelapan penerbitan sertifikat, dan yang terakhir yaitu penyerahan sertifikat. Yang terakhir adalah tujuan PRONA. Program ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum pemilikan tanah. Sasaran dari program PRONA ini adalah masyarakat dengan golongan ekonomi yang menengah ke bawah dengan kriteria antara lain pekerja dengan penghasilan yang tidak tetap seperti petani, nelayan, pedagang, dan buruh musiman, serta yang lain mereka yang berpenghasilan tetap seperti pegawai swasta yang bergaji di bawah UMR, dan yang terakhir adalah veteran dan sebagainya. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila tidak sempurna, mohon maaf karena yang sempurna saat kita nanti akan bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.